7 pergerakan besar gereja. Kita tahu bahwa setan tidak berhenti untuk merebut manusia menjadi pengikutnya. Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu mengupayakan usaha itu. Apapun yang dia lakukan untuk kita. Mungkin dia datang dalam rupa yang kita sebut rupa yang sangat buruk, dalam rupa yang menakutkan. Tapi, kalau itu sudah mudah kita identify, maka dia datang sekarang dalam rupa malaikat yang kita tidak bisa kenali. Tetapi, walaupun dia sudah berhasil masuk menyuntikkan bibit-bibit pemberontakan dalam diri manusia, kemudian manusia itu lama-kelamaan sudah mau meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya. Allah datang untuk menyelamatkan dan melindungi umatnya. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia melawat umatnya, kemudian dia lindungi umatnya itu. Dan seperti yang kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kita bersyukur dengan pekabaran ini ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Saudara, kita tidak pernah mencintai pihak setan. Permusuhan ada di antara kita dengan dia. Perseteruan ada. Mungkin kalau kita bersahabat dengan setan, maka kita akan kekal hidup di dalam genggaman setan. Tapi Tuhan mengadakan permusuhan itu, perseteruan itu, antara keturunan Allah, keturunan Adam, dan juga keturunan setan. Tetapi setan tentu tidak akan berhenti di situ. Dia akan melanjutkan pergerakannya. Dan Tuhan yang berniat untuk melindungi kita, dia akan tetap melindungi umatnya. Dan dia membentuk satu gereja. Dan gereja ini adalah merupakan tempat untuk melindungi umat-umatnya. Di dalam sejarah kehidupan manusia, umat manusia mulai dari Adam sampai detik ini, sampai nanti, maka paling tidak ada 7 sejarah pergerakan gereja yang kita bisa pelajari, bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama kita sebut dengan gereja pada zaman Adam. Kita sebut ini sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Gereja ini didirikan di Taman Eden pada waktu penciptaan. Dan itu adalah gereja yang benar. Ya, gereja yang benar. Dan kita ketahui Adam dan keturunannya, mereka menyembah Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka setia kepada Tuhan. Dan malaikat Tuhan seringkali datang untuk bersama-sama dengan Adam dan Hawa di tempat itu. Mereka beribadah memuji Tuhan dengan baik. Tapi dosa datang dan membawa kematian kepada Adam dan Hawa. Betapa susah hati Adam ketika dia harus membunuh ternak domba, membuatnya menjadi korban oleh karena dosanya. Dan dia harus mengikis kulit dan juga memetik daun-daun untuk menjadi pakaiannya. Banyak alam menjadi korban oleh karena dosanya. Dan kemerosotan demi kemerosotan pun datang dalam gereja yang pertama itu. Bukan hanya itu, konflik horizontal terjadi di dalam keluarga Adam. Habel dan juga Kain, ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan, konflik pun muncul dalam peribadatan mereka. Ketika mereka menyembah Tuhan, dan pembunuhan pun terjadi pada waktu itu. Gereja itu semakin merosot. Dan Tuhan tidak mau mereka sesat.
Anak-anak manusia pada waktu itu semakin banyak dan semakin banyak. Ada yang kita pelajari kemarin, anak-anak Tuhan dan juga anak-anak manusia, mereka kawin-mawin. Sehingga keturunannya pun tidak lagi keturunan yang mempertahankan keunggulan ketika Allah menciptakan mereka. Lalu Allah bertindak. Allah mendirikan gereja yang kedua. Gereja yang kedua ini kita sebut dengan gereja pada zaman Nuh. Dan ini terjadi sekitar 1500 tahun berikutnya. Tahun 2348 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6 dan juga ayat selanjutnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang kita sebut gereja yang kedua dalam fase yang kedua, yaitu gereja pada zaman Nuh. Tuhan masih memelihara umatnya. Dan di antara orang yang setia pada waktu itu, maka Tuhan katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apakah yang lain tidak mendapatkan kasih karunia? Tentu orang lain mendapatkan kasih karunia. Itu sebabnya kalau kita baca ayat tadi dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ketiga, sebenarnya Tuhan masih mempunyai kasih karunia. Dan kasih karunia itu Tuhan katakan kepada Nuh, kasih karuniaku, rohku akan ada untuk waktu 120 tahun. 120 tahun Tuhan masih bekerja untuk memperluas kasih karunia-Nya dari satu keluarga yang kecil kepada keluarga, kepada tetangga ke tetangga, bahkan kepada seluruh dunia. Tapi itu pun tidak dilakukan. Dan tiba waktunya, maka Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan satu tempat, satu bahtera bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kita tahu jumlahnya berapa mereka yang masuk ke dalam bahtera itu. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan juga mengatakan, bawalah masuk segala binatang yang haram, satu pasang ya. Kemudian yang halal berapa pasang? 7 pasang. Karena Tuhan mau melestarikan mereka. Dan kita lihat di sini, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan masih memelihara kehidupan mereka. Tidak mudah bagi Nuh pada waktu itu mempercayai pekabaran ini. Tuhan katakan, keluar engkau dari gereja yang lama itu, dari gereja Adam. Keluar engkau, tinggalkan semuanya. Tidak mudah bagi Nuh untuk meninggalkan itu. Nuh mendapat ejekan. Ya, mungkin kalau kita ibaratkan pada zaman ini sangat minoritas. Saudara-saudara, untuk menjadi minoritas banyak pertimbangan. Saya lahir di Advent. Orang tua saya Advent, bapak saya Advent. Satu kecamatan hanya kami yang Advent. Setiap Sabat bapak saya membawa saya ke gereja. Harus naik angkot. Saya harus berjalan kaki dulu sebelum naik angkot. Dan teman-teman saya melihat saya datang ke gereja. Kalau saya harus bergereja pada waktu itu. Pada waktu masih kecil. Sesudah SD, maka saya tidak pernah masuk hari Sabat. Lalu orang katakan, kenapa orang ini tidak masuk hari Sabat? Dan memang hanya kami yang tidak masuk hari Sabat. Mereka mengetahui kami Advent.
Dan sampai SMP, sampai SMU, saya juga melakukan hal yang sama. Nggak ada orang lain. Kadang-kadang dalam benak saya, waktu saya belum mengerti, karena saya hanya melakukan praktek yang diturunkan, yang diajarkan oleh orang tua saya. Kenapa saya harus melakukan ini? Sementara saya harus diejek oleh orang lain. Saudara, yang paling siksa bagi saya pada hari Minggu. Karena hari Minggu, maklum saya ini keluarga petani, orang tua saya petani. Maka orang tua saya pagi-pagi sudah pergi ke sawah. Dan mengajak kami anak-anaknya juga pergi ke sawah, saudara-saudara. Kemudian saya harus bekerja di sawah. Sementara teman-teman saya sedang asik-asiknya main bola, olahraga, dan semua mereka bermain-main. Dan itu harusnya waktu bagi saya untuk bersama-sama dengan mereka. Tapi itu banyak saya tinggalkan. Dan itulah harga yang kita harus ikuti ketika kita mengikut Tuhan. Dan itu sudah dilalui oleh Nuh selama 120 tahun. Itu dilaluinya. Dia harus membangun sebuah bahtera. Dan orang berpikir, untuk apa engkau Nuh membangun bahtera itu? Akan kau apakan itu? Engkau membangunnya di atas gunung. Seperti apa? Belum ada hujan pada waktu itu. Tetapi Nuh melakukannya oleh karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia berbeda dari semua agama-agama yang lain, yang kecenderungan hatinya itu berbuat jahat. Dia keluar dari komunitas itu. Dia berbeda sebagai umat Tuhan. Tetapi apakah Nuh juga bertahan? Tidak, saudara-saudara. Tidak juga dia bertahan. Keturunan Nuh memberontak di hadapan Tuhan. Mereka mendirikan satu menara, lambang kesombongan mereka, yaitu menara Babel. Dan kalau kita kutip kata Babel, yaitu kekacauan, confusion, maka itu cikal bakalnya dari sini. Dan dewa-dewa yang mereka puja awalnya juga dari sini. Babel adalah lambang pemberontakan. Menara yang dihasilkan adalah bentuk pemberontakan kepada Allah dan kemurtadan gereja itu. Keturunan Nuh bahkan semakin jahat ketika mereka disebarkan oleh Tuhan dengan mengacaukan bahasa mereka. Mereka tetap mencari sosok siapa yang mereka sembah, bukan Tuhan. Lalu Tuhan pun mencari sosok yang lain untuk memelihara umat Tuhan yang setia di tengah-tengah pemberontakan itu. Jadi Tuhan mau tetap memelihara umatnya. Dan di fase yang ketiga, gereja yang ketiga, inilah yang kita sebut dengan gereja pada zaman Abraham. Abraham adalah orang yang setia. Saudara, kalau kita baca kisah Abraham, Abraham bukanlah orang yang sempurna ketika dia dipanggil. Tuhan mengatakan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Abraham sebenarnya pertama kali dipanggil, dia bukan sendiri. Dia dipanggil bersama dengan nenek moyangnya. Orang tuanya dipanggil. Tetapi orang tuanya, walaupun dipanggil, dia tidak sepenuhnya setia. Bahkan orang tuanya masih seperti imam untuk mengadakan persembahan berhala. Tapi untuk kedua kalinya ketika Tuhan panggil, maka Abrahamlah yang benar-benar setia di hadapan Tuhan. Di antara semua yang ada pada waktu itu, Abrahamlah orang yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan masih memelihara satu umat yang setia di tengah-tengah umat yang memberontak. Iman Abraham diuji. Tidak mudah bagi Abraham untuk mempercayai Tuhan. Lama janji itu tidak terwujud bagi keluarga Abraham. Yang kemudian anaknya lahir, Ishak lahir baginya, kemudian Yakub dan juga Esau, dan Yakub memiliki 12 anak, dan dari antara 12 ini, kemudian ada Yusuf yang pergi ke Mesir. Saudara-saudara, ketika Yusuf pergi ke Mesir, maka mereka juga tidak setia di hadapan Tuhan.
Mereka memberontak di hadapan Tuhan. Kebudayaan Mesir, kepercayaan Mesir, mereka tidak tinggalkan. Bahkan menyatu di dalam kehidupan mereka. Makanan yang dimakan oleh orang Mesir juga dimakan oleh mereka. Berhala-berhala yang disembah oleh orang Mesir juga disembah oleh mereka. Mereka tidak lagi mengingat hari Sabat. Mereka sangat kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan, keturunan Abraham, umat perjanjian. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan mengingat mereka dan ingin membawa mereka keluar dari tempat itu. Dan Tuhan mau mereka keluar dari tempat itu. Kemudian Allah memanggil satu orang yang Tuhan gunakan untuk menjadi alat menyelamatkan mereka. Dan itu adalah Musa. Musa lahir bukan dengan mudah. Maka gereja yang keempat dalam sejarah dunia kita sebut dengan gereja zaman Musa. Gereja zaman Musa pada tahun 1451 sebelum Masehi. Kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku akan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui permintaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, Tuhan mau mereka juga keluar dari tempat itu. Tuhan mau mereka meninggalkan kemurtadan itu dan kembali menjadi umat yang murni di hadapan Tuhan. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Tuhan mau mereka benar-benar sungguh-sungguh. Untuk itu Tuhan berikan 10 perintah kepada mereka. Untuk mengingatkan mereka akan perintah-perintah Tuhan. Supaya mereka betul-betul setia kepada Tuhan. Tetapi ketika Musa sedang berinteraksi dalam hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Di saat yang sama umat itu pun mengadakan hubungan dengan dewa-dewa. Dan mereka mendirikan patung-patung yang dipimpin oleh Harun untuk mereka sembah. Gereja itu lama-kelamaan merosot. Setelah mereka berada di tanah perjanjian itu, mereka pun lupa akan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Kanaan. Kembali mereka harus dibawa ke Babylon. Dan mereka pun, kemurtatan itu pun terus berlanjut. Gereja Musa merosot terus, dan terus merosot. Lalu Allah membangkitkan gereja yang berikut. Gereja apa itu? Dan inilah gereja yang kelima. Gereja pada zaman Yesus dan para rasul. Saudara-saudara, Yesus datang secara khusus untuk memimpin umatnya. Untuk membentuk satu umat yang setia dan beribadah kepadanya. Dan kita tahu ini terjadi ya sekitar tahun 31 Masehi. Anak Allah datang ke dunia ini untuk memanggil orang-orang yang masih mencintainya untuk keluar dari gerejanya. Dan Tuhan menggunakan rasul-rasul. Tuhan menggunakan nabi. Yohanes yang lebih dahulu diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Mempersiapkan umat Tuhan bagi gereja pada zaman Yesus Kristus dan rasul-rasul ini. Saudara-saudara, dia memanggil rasul itu satu persatu. Kalau kita lihat di sini di dalam Matius pasal 4 ayat 17 sampai 20. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus berkata kepada mereka juga, mari ikutlah aku. Dan mereka diperintahkan untuk menjadi penjala manusia. Dan di antara mereka satu persatu, para murid itu ada yang meninggalkan pekerjaan mereka, ada yang tadinya pemungut cukai,
ada orang biasa, ada nelayan, semuanya dipanggil dan mereka pun bersatu. Dan murid-murid ini pun membentuk satu gereja, yaitu gereja Yesus Kristus, dan juga rasul-rasul pada waktu itu. Apakah mereka mendapatkan ejekan? Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa ejekan dan penghinaan yang didapatkan oleh murid-murid itu. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 28 dan 29, sambil mengejek mereka kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami adalah murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia di sini adalah Yesus. Tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Artinya mereka menolak Yesus itu. Dan mereka mengatakan, kami tetap menjadi bagian dari gereja Musa. Kami akan tetap mempertahankan murid-murid Musa. Kami tidak mau berubah. Kami akan tetap bagian dari gereja Musa. Kami tidak tahu dari mana dia datang. Kebenaran apa yang dia sedang bawa. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka bukan hanya mengejek dan menolak, tetapi mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus yang mereka tolak itu, yang mereka ejek. Saudara-saudara, tetapi Tuhan tidak akan pernah memelihara umatnya. Tidak akan pernah meninggalkan untuk memelihara umatnya. Dia akan tetap menjaga satu umat yang sambung menyambung dari zaman Adam sampai saat ini. Dan pada waktu itu, rasul-rasul melanjutkan pekerjaan itu. Tuhan katakan kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah kepada semua makhluk. Semua harus mendapatkan pekabaran itu. Ketika rasul-rasul tersebar, maka yang mereka beritakan adalah kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Yunani pada waktu itu adalah perihal kebangkitan Yesus. Yesus yang mereka tolak. Yesus yang mereka aniaya, bahkan mereka yang sudah bunuh. Sesungguhnya dialah yang menjadi juru selamat mereka. Gereja itu pun terbentuk. Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain bekerja untuk memelihara satu umat. Dia mendirikan gereja-gereja. Ada gereja di Asia Kecil, ada gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, bahkan semua gereja itu ada. Bahkan sampai gereja-gereja pada zaman-zaman sekarang. Tetapi Paulus juga pernah mengatakan ketika dia memberitakan kabar baik. Dia katakan, dia amarkan kepada pengikut-pengikutnya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan, kata Paulus, di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Dengan ajaran palsu, mereka berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar, supaya mengikut mereka. Saudara-saudara, Paulus sudah amarkan, dan memang itu terjadi. Paulus sudah katakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara-saudara, Paulus katakan, dari antaramu akan muncul orang dengan ajaran yang lain, bahkan tidak menyayangkan nyawa dari domba-domba itu. Secara perlahan, setan bekerja. Dalam kekaisaran Romawi, Konstantin mengangkat uskup Roma ke posisi kepala tertinggi pada waktu itu, menjadi pemimpin gereja sedunia. Dan apapun tindakan yang dilakukan oleh pemimpin gereja, dan juga semua personil-personilnya, itu sudah menjadi hukum yang harus diikuti. Dan itu akan menjadi satu patron bagi mereka. Konstantin menjadi Kristen. Tetapi pada waktu dia menjadi Kristen, sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh menjadi Kristen. Dia tetap masih menjadi pemuja berhala. Dan hasilnya, dia menjadi Kristen,
Tetapi banyak kebiasaan-kebiasaannya yang lama dia bawa ke gereja. Mereka membawa berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Mereka membawa air suci, air percikan, api penyucian, abu suci, dan juga bentuk formalitas lainnya. Mereka bawa semuanya. Dalam beberapa kutipan, mengatakan demikian. Dalam Ensiklopedia Britannica tentang Konstantin, maka dikatakan penyembahan berhala harus tetap menjadi satu keyakinan yang berlaku bagi manusia. Itu dalam satu artikel yang berjudul Konstantin, dia mengatakan bahwa penyembahan berhala harus tetap menjadi satu keyakinan yang berlaku. Gereja itu secara perlahan-lahan menjadi murtad, saudara. Tidak mempertahankan kesuciannya. Ada beberapa tulisan-tulisan dan juga kutipan lain mengatakan hebatnya dia, yaitu Kaisar Konstantin, adalah orang yang setengah penyembah berhala, setengah Kristen, yang dapat menggabungkan penyembahan kepada Kristus dengan penyembahan Dewa Apollo, yang mengukir namanya di sisi koin yang satu dan rupa wajahnya pada sisi koin yang lain. Jadi ibarat ada satu koin, itu penyembahan berhala, dan juga sisi yang berikutnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu ada pada satu koin. Seorang yang bernama Henry Thomas Buckle, dia menyebutkan, pemujaan terhadap berhala digantikan oleh pemujaan terhadap orang-orang kudus. Penyembahan perawan Maria menggantikan penyembahan Cybele. Kemudian upacara kekafiran didirikan di gereja-gereja Kristen, hingga kekristenan menunjukkan bentuk yang sangat aneh dan mengerikan, sehingga sifat terbaiknya hilang dan keindahan awalnya hancur sama sekali. Banyak kutipan-kutipan tulisan yang mengatakan seseorang dapat merujuk kepada kemurtadan Babylon di Mesir dan agama-agama yang telah mati. Walaupun agama Mesir, agama Babylon itu sudah mati, tapi orang masih tetap, kalau orang Jawa bilang, masih kerungu, masih teringat, masih hafal dengan bentuk-bentuk itu. Kenapa? Karena pantulan suara gemuruhnya masih terdengar dan masih menggema hampir di setiap bentuk kesesatan. Walaupun agama itu yang dahulu itu mati, tapi gaumnya masih terdengar pada waktu gereja yang murtad itu. Ensiklopedia Americana dalam artikel tentang Sabat, Konstantin Agung membuat undang-undang untuk seluruh kekaisaran pada tahun 321 bahwa hari Minggu harus dipelihara sebagai hari perhentian di semua kota besar dan kecil, tetapi dia mengizinkan orang desa untuk melakukan pekerjaan mereka. Kemudian dia katakan juga, biarkan semua hakim dan orang kota dan semua pedagang berhenti pada hari matahari yang dihormati itu. Saudara-saudara, gereja akhirnya semakin murtad. Pada saat itu, Alkitab bukan satu-satunya menjadi ajaran. Dekrit Konstantin dan juga dekrit aturan-aturan gereja sudah menjadi dekrit yang harus diikuti oleh umat pada waktu itu. Dan gereja semakin merosot. Lalu apakah Tuhan tinggal diam? Tuhan katakan, keluar dari kemurtadan ini. Keluar, hai umatku. Maka Tuhan membentuk satu gereja yang keenam, yang kita sebut gereja pada zaman reformasi. Gereja pada zaman reformasi pada tahun 1517. Kita tahu siapa yang muncul di sini, yaitu Martin Luther, dipanggil untuk memimpin pergerakan ini. Martin Luther, dia datang, dia mau meninggikan hanya Alkitab dan Alkitab saja. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Tidak ada yang lain menjadi panduan iman. Dan kalau kita baca di dalam buku Kemenangan Akhir, pergerakan dia tidak sendiri. Dia dibantu oleh John Knox, John Huss, Calvin, Zwingli, Ulrich Zwingli, dan juga para martir yang lain. Seorang
bernama Tertullian. Dia mengatakan, "The blood of the martyr is the seed of the church." Darah para martir itu adalah merupakan benih dari gereja. Mereka dibunuh, mereka dibakar, kemudian sungai debu mereka ditaburkan di sungai Rin. Dan seperti buku Alfa Omega mengatakan seperti aliran sungai Rin yang membawa debu para martir itu. Demikianlah kebenaran itu tetap tersebar. Saudara-saudara, kita sangat berterima kasih kepada para martir ini. Martin Luther dan juga semua para reformator lainnya. Tapi mereka tidak mengabarkan semua pekabaran itu. Mungkin kalau mereka masih hidup sampai saat ini, saya yakin mereka akan percaya kepada pekabaran pada saat ini. Mereka tidak hanya berhenti di situ, mereka akan terus. Dan banyak kemurtatan yang terjadi pada waktu itu. Protestan tidak lagi dianggap menjadi satu gereja yang mempertahankan kebenaran. Bahkan toleransi pun muncul. Kebenaran Tuhan pun tidak bisa dijunjung tinggi. Lalu Tuhan membangkitkan gereja yang terakhir, yaitu gereja umat yang sisa. Yang muncul pada tahun 1844. Dalam pergerakan William Miller dan juga semua orang yang sedang menyelidiki Alkitab. Dan inilah cikal bakal gereja Masehi Advent hari ke-7. Inilah cikal bakal pergerakan gereja di mana kita berada pada saat ini. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 mengatakan, gereja itu lari ke padang gurun dan dipelihara selama 1260 hari lamanya. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, di tengah-tengah kemurtatan, di tengah-tengah penganiayaan para umat kudus, maka Tuhan masih memelihara umatnya, dan Tuhan memanggil umatnya. Tuhan menentukan, seperti dikatakan dalam Yehezkiel 4 ayat 6, aku menentukan bagimu satu hari dalam tahun nubuatan, maka 3,5 tahun itu, 3,5 masa itu, maka itu akan terjadi sekitar tahun 538 sampai 1798. Saudara-saudara, di akhir maka muncullah gereja. Gereja ini memiliki ciri khas, karakteristik yang sangat khusus. Gereja yang dipelihara oleh Tuhan. Dan gereja ini pun tetap dibenci oleh setan, sama seperti ketika dia datang pertama kali kepada Adam dan Hawa. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, gereja ini menjadi satu tempat orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Semua inspirasi yang didapatkan oleh nabi-nabi, baik nabi-nabi yang menulis di dalam Alkitab, dan juga nabi yang Tuhan utus pada zaman akhir ini, yaitu Ellen White. Dan kepada gereja ini juga Tuhan memberikan satu pekabaran khusus, yaitu apa itu? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, gereja ini menjadi satu gereja yang sangat unik oleh karena mereka mempelajari nubuatan, mengetahui bagaimana sejarah dunia ini. Gereja ini juga adalah gereja yang mempelajari nubuatan itu. Dan gereja ini diminta untuk keluar
dari Babylon. Siapakah Babel itu? Saudara-saudara, gereja Tuhan memerintahkan supaya mereka keluar dari Babel itu. Dalam Wahyu 17 ayat yang kelima mengatakan demikian. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur-pelacur, dan dari semua kekejian di bumi. Dan seorang malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di mata malaikat-malaikat kudus dan di mata anak domba itu. Dan Tuhan mengatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Tetapi Tuhan memelihara umatnya. Ada satu kumpulan yang besar. Ketika Yohanes melihat, aku melihat satu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara-saudara, Tuhan meminta kita untuk keluar dari Babel itu. Tuhan meminta kita untuk keluar. Allah memanggil umatnya untuk keluar dari Babel. Seperti ayat inti yang kita sudah baca tadi. Lalu aku mendengar suara yang lain dari surga. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Saudara-saudara, Tuhan dalam sepanjang zaman mendirikan gereja. Dan Tuhan mau orang keluar dari gereja yang murtad itu, yang lama itu, masuk kepada gereja yang baru. Allah memanggil umatnya keluar dari gereja Adam pada zaman Nuh. Demikian juga Allah memanggil umatnya keluar dari gereja pada zaman Nuh. Dari gereja Nuh pada zaman Adam. Allah juga memanggil umatnya keluar dari gereja Abraham pada zaman Musa. Allah juga memanggil umatnya keluar dari gereja Musa pada zaman Yesus dan juga para rasul. Allah juga memanggil umatnya keluar dari gereja rasul-rasul pada zaman reformasi. Dan Allah memanggil umatnya saat ini keluar, masuk ke dalam gereja yang sisa. Saudara-saudara, gereja Masehi Advent hari ke-7, umat yang sisa. Dan Tuhan mau kita bergabung ke dalamnya. Untuk itu, saudara-saudara, biarlah kita datang kepada Tuhan. Mau bergabung dalam gereja umat yang sisa, yang Tuhan sudah pelihara. Tuhan memberkati kita.